Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kita bertemu kembali untuk pertemuan kelima mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia 1. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita tentang klasifikasi klausa. Namun, yang kita bahas adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, fokus pembahasan kita pada pertemuan kali ini masuk pada poin ketiga tentang klasifikasi klausa. Apa itu? Klasifikasi klausa berdasarkan kategori frasa yang menduduki fungsi predikat. Seperti kita ketahui bersama, sebuah klausa terdiri atas fungsi inti, yaitu fungsi subjek dan predikat. Nah, fungsi predikat itu sendiri terkadang diisi oleh sebuah kata yang berkelas kata kerja. Namun pada pembahasan kali ini fungsi predikatnya diisi oleh sebuah frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kata atau lebih yang menduduki sebuah fungsi dalam klausa atau kalimat. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana kategori frasa itu menduduki fungsi predikat dalam klausa. Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikutnya. Klasifikasi klausa berdasarkan kategori frasa yang menduduki fungsi predikat terbagi atas. Yang pertama, klausa nomina. Klausa nomina ialah klausa yang predikatnya berupa frasa yang termasuk kategori frasa nomina. Pada jenis klausa ini, setiap predikat harus diisi oleh dua buah kata yang berkelas kata nomina atau kata benda. Kamu bisa melihat contoh klausa yang ada. Di setiap contoh terdapat klausa dengan frasa nomina. Frasa nomina tersebut menduduki fungsi predikat di mana kelas kata yang ada di dalamnya merupakan kelas kata benda atau nomina. Berikutnya kita akan masuk pada jenis yang kedua, yakni klausa verba. Klausa verba ialah klausa yang predikatnya berupa frasa yang termasuk kategori frasa verba. Artinya predikat tersebut diisi oleh dua buah kata yang berkelas kata kerja atau verba. Dalam contoh yang ada kita bisa melihat pada klausa pertama, dia akan membantu para korban banjir. Klausa tersebut diisi oleh predikat yang merupakan frasa verba, yakni akan membantu. Begitu juga dengan contoh yang kedua, pemuda itu sedang menolong nenek tua. Pada predikatnya terdapat frasa verba, yakni sedang menolong. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis yang ketiga, yaitu klausa adjektiva. Klausa adjektiva ialah klausa yang predikatnya berupa frasa yang termasuk kategori frasa adjektif atau frasa yang diisi oleh kata sifat. Perhatikan setiap contoh yang diberikan. Pertama, adiknya sangat gemuk. Pernyataan sangat gemuk dalam contoh pertama tersebut merupakan frasa adjektiva. Begitu pula pada contoh kedua, hotel itu sudah tua. Pernyataan sudah tua merupakan frase adjektiva yang ditandai dengan kelas kata sifat di dalamnya. Adapun pada contoh klausa ketiga, kita masih disajikan dengan kemunculan frasa adjektif pada klausa gedung itu sangat tinggi. Pernyataan sangat tinggi merupakan frase adjektif. Selanjutnya ada jenis klausa numeralia. Klausa ini ialah klausa yang predikatnya berupa frasa yang termasuk kategori numeralia. Apa itu numeralia? Numeralia adalah kelas kata yang menerangkan angka atau jumlah satuan. Pada contoh-contoh yang diberikan, kita bisa melihat frasa numeral yang terdapat di dalamnya adalah 5 ekor pada klausa pertama, 9 orang pada klausa kedua, dan 20 orang pada klausa ketiga. Untuk jenis kelima adalah klausa preposisional.
Klausa ini ialah klausa yang predikatnya berupa frasa yang termasuk kategori frasa preposisional atau frasa kata depan. Contoh-contoh pada klausa yang diberikan seperti di bawah meja, di dalam lemari, di Jakarta, menerangkan keterangan tempat yang menjadi karakteristik utama pada kelas kata preposisional. Selanjutnya kita masuk pada jenis yang keenam, yaitu klausa pronomina. Klausa pronomina ialah klausa yang predikatnya berupa frasa yang termasuk kategori pronomina. Pronomina sendiri adalah kata yang bertugas sebagai kata ganti orang. Pada contoh yang diberikan terdapat dua klausa. Yang pertama, hakim memutuskan bahwa dialah yang bersalah. Pada klausa tersebut terdapat frasa pronomina, yakni dialah yang bersalah. Sementara pada contoh kedua, sudah diputuskan bahwa ketuanya kamu dan wakilnya saya. Dalam klausa tersebut terdapat frasa pronomina, yakni ketuanya kamu dan wakilnya saya. Nah, itu tadi materi singkat mengenai kategori frasa yang menduduki fungsi predikat dalam sebuah klausa. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya.